Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan anak saya, Baptiste Noel de la Elu, mengajak kita mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan menunjukkan rahmat yang tidak hentinya dalam hidup kami. Kami mau memulai hari yang baru, karena itu kuduskan kami. Bimbing kami di dalam kami merenungkan sabda-Mu. Bahkan mampukan kami untuk hidup di dalamnya, agar nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, terambil dari Kitab Suci Perjanjian Baru, yaitu Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 36 dalam tema murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dari firman Tuhan itu apa yang mau ditanyakan? Jadi dalam firman Tuhan tersebut yang akan ditanyakan, yang pertama, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Yang Tuhan minta untuk kita lakukan adalah kita menjadi murah hati, atau kita membuktikan bahwa kita murah hati. Nah, membuktikannya seperti apa? Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan, kalau kita simak dari ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36, kita menemukan bahwa kemurahan yang kita lakukan itu mencakup sikap dan tingkah laku kita terhadap sesama kita yang bisa dikategorikan sebagai orang miskin, orang terpinggirkan, orang-orang yang butuh bantuan. Maka bukti dari kemurahan itu adalah ketika kita memberi mereka minum yang haus, ketika kita memberi makan kepada mereka yang lapar, ketika kita membagi pakaian kepada mereka yang telanjang, ketika kita memberi tumpangan kepada mereka yang tidak memiliki rumah, ketika kita memberikan perhatian kepada mereka yang sama sekali mengalami kesendirian, dan masih banyak contoh lain yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah murah hati. Jadi dari siapa kita belajar murah hati? Dari ayat ini jelas sekali bahwa kita belajar dari Allah Bapa kita. Allah Bapa kita memiliki atribut, yaitu murah hati atau penuh kemurahan dalam cinta kasih-Nya, di mana Allah Bapa ketika Dia memberikan yang dibutuhkan manusia, Dia tidak pernah melihat atau mendiskriminasi orang per orang, atau kelompok, atau suku, atau bangsa. Contohnya ketika Dia memberikan hujan, Dia berikan untuk semua orang. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan manusia, semua orang menikmati itu. Jadi kemurahan Tuhan dengan memelihara kita, terutama napas kehidupan, udara yang segar, dengan alam yang Dia sediakan, itu Dia berikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Oleh sebab itu kita belajar dari Allah Bapa bahwa kemurahan yang Dia tunjukkan tidak dibatasi oleh kelompok sosial dan berbagai tingkatan masyarakat lainnya. Maka marilah sebagai anak Tuhan kita bermurah hati. Kita tidak bertanya apakah dia adalah sesama anggota gereja lokal di mana kita beribadah, baru kemudian kalau ya kita memberi bantuan, ataukah kita bertanya apakah dia sesama suku dengan kita. Kalau ya, baru kita memberi bantuan. Saya yakin kita tidak seperti itu, karena Allah Bapa
Dia tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Jadi kemurahan yang kita tunjukkan pun tidak dibatasi oleh kelompok ataupun latar belakang orang per orang. Kita memberi kepada semua orang. Kiranya kita dimampukan untuk terus menunjukkan kemurahan kepada setiap orang, dan dengan demikian kita memenuhi perintah Tuhan, yaitu kita menjadi murah hati. Lalu pertanyaannya, setelah mendengar firman Tuhan ini, kepada siapa kita harus bagikan firman Tuhan ini? Kita akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, saudara seiman, para pelayan Tuhan, dan semua orang untuk mau bermurah hati karena kita mengikuti keteladanan Tuhan dalam kehidupan kita, dan karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan belas kasihan serta bermurah hati kepada kita. Dengan seruan ini mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan sabda-Mu, tolong kami, kuatkan kami dalam menjalani hidup ini ketika kami diizinkan Tuhan untuk ada di sebuah tempat dalam keadaan di mana kami melihat sesama kami membutuhkan kemurahan dari kami. Kiranya kami boleh menunjukkan kemurahan dengan memberikan yang terbaik kepada mereka, memelihara mereka, dan memberikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, khususnya firman-Mu yang boleh kami bagikan kepada mereka. Kuatkan kami, sertai kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.